Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan firman ini di dalam hati, dan yang melakukannya. Sebelum kita bersama memikirkan, merenungkan, agar mampu merefleksikannya untuk kehidupan kita saat ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kami membaca dan mendengarkan firman, merenungkan dan merefleksikannya untuk kami lakukan. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, agar kami dapat menerapkan firman dalam kehidupan kami saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerjakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berkali-kali Tuhan berbicara kepada Musa, dan Musa menyampaikan berkali-kali kepada Firaun, agar kiranya umat Tuhan dilepaskan dari perbudakan dan diberikan suatu kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Pesan ini penting berulang-ulang disampaikan Musa karena Tuhan yang memberikan perintahnya berulang-ulang. Dan ini pun berlaku untuk kita. Berulang-ulang Tuhan mengendaki setiap orang percaya di sepanjang zaman, di segala abad, di segala tempat, untuk fokus beribadah kepada Tuhan Allah, Tuhan yang benar, Tuhan semesta alam. Bukan beribadah kepada buatan tangan manusia, bukan beribadah kepada patung-patung atau ciptaan Tuhan yang lain, bukan beribadah untuk hanya keselamatan diri sendiri, tapi sepatutnya lah setiap orang beribadah kepada Tuhan Allah. Terlebih khusus, Tuhan telah menyatakan hanya umat pilihan, yaitu orang-orang percaya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan, dan semua orang yang ada di dalam bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan, itu perintah Tuhan, dan itu berlaku juga sampai saat ini dan sampai kedatangan Tuhan kembali. Hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, penghukuman Tuhan bukan hanya dinyatakannya dengan air menjadi darah, debu menjadi nyamuk, lalat pikat, dan beragam lagi yang lain, termasuk tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Ternak merupakan sumber makanan bagi manusia yang nantinya diolah dengan baik untuk
kesehatan fisik. Tetapi kalau ternak itu sudah terkena sampar, tidak layak lagi untuk dimakan dan tidak mungkin lagi untuk dinikmati. Dan kalau ada orang yang memakannya, akan terkena penyakit sampar itu juga. Dalam penghukuman Tuhan, dari tulah yang kelima ini kita melihat ada pemisahan lagi. Pemisahan ternak-ternak orang Israel dan ternak-ternak orang Mesir. Sekali lagi ini adalah suatu pengajaran bagi kita. Selalu ada pemisahan. Di dalam dunia yang global dan pluralis, multikultural, dan kompleks ini, tetap hanya ada dua kelompok besar umat manusia. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang diberikan kasih karunia sebagai umat pilihan, orang-orang pilihan, orang-orang percaya. Entah dari multikultural mana, pluralitas kehidupannya seperti apa, itu menjadi latar belakang. Tetapi disatukan menjadi orang-orang percaya. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang akan binasa, yang akan mengalami penghukuman. Sekalipun beragama, mengaku bertuhan, bahkan tidak bertuhan, kelompok ini akan mengalami penghukuman Tuhan. Kedua-duanya memang ciptaan Tuhan, tapi tidak kedua-duanya beroleh penebusan. Dari sini kita melihat Tuhan telah menyatakan keputusannya. Predestinasi itu terjadi, ternyata berdampak juga dalam kehidupan perekonomian. Ada bagian-bagian yang memang diberkati Tuhan dan ada bagian-bagian yang dihukum Tuhan. Ternak-ternak orang Mesir dihukum dengan penyakit sampar. Ternak-ternak orang Israel menerima pemeliharaan Tuhan dan tidak mengalami penyakit sampar. Namun respon orang-orang yang berada di dalam kelompok bukan orang percaya selalu merasa diri benar, merasa diri baik, merasa diri dekat sama Tuhan, dan tidak mempercayai Tuhan yang benar, dan tidak meyakini kebenaran itu dinyatakan. Apa yang terjadi, Firaun tetap keras hatinya dan tidak mau menerima kenyataan bahwa umat pilihan Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Pada waktunya kita menyaksikan, pada saat ini kita melihat ada ribuan agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Ada 8 miliaran penduduk di dunia yang masih hidup eksis saat ini. Tetap hanya ada dua kelompok, orang percaya dan bukan orang percaya. Umat pilihan dan umat binasa. Sekali lagi ini kenyataan, kita hanya tahu nantinya, tetapi fakta dalam sejarah yang kita pelajari, memang demikian adanya. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan ulang keimanannya masing-masing. Apakah hidup kita sudah beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kita meyakini adanya pembedaan antara orang percaya dan bukan orang percaya? Bagaimana kita dengan sengaja memisahkan diri dari semua hiruk-pikuk kehidupan duniawi, dan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk tidak mengeraskan hati dan patuh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, kami baca, dan kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi orang-orang percaya yang sungguh takut akan Tuhan. Berkati kami dan sertai kami. Ya Bapa, dalam Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin.